Jaringan otot. Apa sebenarnya jaringan otot itu ya? Jaringan otot adalah kumpulan dari sel-sel otot yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sama halnya dengan jaringan yang sebelumnya yang sudah ada di video, yaitu jaringan epitel. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai jaringan otot. Seperti di awal tadi, saya sudah menjelaskan pengertian dari jaringan otot ya. Jaringan otot itu sendiri kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, bagaimana gambaran dari jaringan otot itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa gambarannya. Ini contoh jaringan otot polos, kemudian jaringan otot lurik atau rangka, dan jaringan otot jantung. Jadi, jenis-jenis jaringan otot pada hewan ini berdasarkan bentuk dan fungsinya itu ada 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah jaringan otot polos, kedua jaringan otot lurik atau rangka, dan yang ketiga jaringan otot jantung. Dan biasanya di soal kelas 11 SMA di sekolah, ujian sekolah, atau di beberapa soal PTN, biasanya untuk materi jaringan otot yang ketiga ini itu ditanya persamaannya apa, perbedaannya apa, sifatnya gimana, dan lokasinya di mana. Dan jangan khawatir ya, di video ini akan dijelaskan, dipermudah sehingga kalau ada soal-soal tentang yang tadi bisa dipahami dan dijawab dengan mudah pastinya. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis jaringan otot. Nah, yang pertama kita mulai dari jaringan otot polos. Nih, ada gambarnya ya. Nah, kita perhatikan di sini jaringan otot polos itu bentuknya seperti benang gelendong ya. Ujungnya itu ada titik tumpu, dia seperti memipih panjang gitu ya. Kemudian dia punya jumlah nukleus itu 1 untuk 1 sel. 1 nukleus per sel. Jadi kalau misalnya untuk menghitung jumlah selnya itu gampang saja. Lihat aja nukleusnya ada berapa. Kalau ada 5 berarti selnya itu ada 5. Seperti itu dia. Kemudian biasanya si jaringan otot polos ini sesuai dengan namanya polos karena dia tidak memiliki yang namanya butiran-butiran atau pita terang atau pita gelap. Dia tidak memiliki yang namanya aktin dan miosin. Kemudian biasanya lokasinya itu di organ-organ dalam ya, seperti di usus halus, di lambung ya. Kemudian sifat kerjanya itu adalah involuntar. Involuntar itu artinya dia pekerjaannya diatur oleh saraf tidak sadar. Artinya dia bekerja tanpa kita sadari ya. Itu arti daripada involuntar. Oh iya, ada yang ketinggalan. Untuk letak dari nukleus pada jaringan otot polos ini, dia nukleusnya itu di sentral atau di pusat ya. Yang kedua, jaringan otot lurik atau rangka. Nah, sesuai dengan namanya ya, otot lurik. Berarti lurik itu adalah aktin dan miosin. Aktin itu serabut otot yang tipis, terang, sementara miosin serabut otot yang tebal dan gelap. Nah, kita lihat perbedaannya dengan yang otot polos tadi ya. Kalau dia di lurik atau di rangka, nukleusnya itu per sel itu banyak, lebih dari 1 ya. Kemudian letaknya itu di tepi atau di pinggir. Nah, bentuk selnya si jaringan otot lurik ini itu bentuknya itu silindris atau batangan yang memanjang seperti pada gambar ya. Nah, jadi kalau misalnya penentu daripada jumlah sel pada jaringan yang kedua ini nggak bisa dari nukleus karena kan per selnya itu banyak nukleusnya. Beda dengan si otot polos tadi. Otot polos itu kita bisa menghitung jumlah sel itu dari
jumlah nukleusnya. Berikutnya untuk yang jaringan otot lurik ini sesuai dengan namanya terdapat di rangka, berarti terdapat di alat gerak, di kaki, di tangan ya. Berikutnya lagi sifat kerjanya itu volunteer. Volunteer itu artinya bekerja diatur oleh saraf sadar. Jadi kita bisa menyadari untuk yang nomor 2 ini. Makanya tangan kan bisa kita sadar untuk menggerakkan, kaki juga kita sadar untuk menggerakkan. Tapi walaupun seperti itu sifat kerjanya dia mudah lelah. Ya, mudah lelah, mudah capek. Yang ketiga, jaringan otot jantung. Nah, ini sangat spesifik karena memang hanya ditemukan pada jantung saja. Kita lihat karakteristik sekaligus perbedaan dengan yang kedua tadi ya. Nah, untuk jaringan yang ketiga ini, jaringan otot jantung, itu bentuknya sama dengan nomor 2. Bentuk selnya itu silindris memanjang dan sama dengan nomor 2 memiliki aktin dan miosin. Jadi punya protein serabut otot yang terang aktin dan yang gelap miosin. Nah, berikutnya bedanya dengan si nomor 2, beda antara otot jantung dengan otot lurik itu adalah dari segi percabangan. Jadi si nomor 3 ini, jaringan otot jantung ini dia punya percabangan. Sementara si nomor 2, jaringan otot lurik tidak memiliki percabangan. Ya. Kemudian sifat kerja dari jaringan otot jantung ini sama dengan nomor 1, otot polos. Sama-sama involunter, artinya bekerja diatur oleh saraf tidak sadar. Makanya jantung itu tidak bisa kita perintah semaunya kita. Hari ini berhenti ya, atau 5 menit lagi istirahat dulu ya, nggak bisa ya. Itu dia maksudnya involunter. Beda dengan nomor 2, otot lurik atau rangka itu volunter. Dapat bekerja sesuai dengan kemauan kita. Baik, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, sifat nukleus otot polos antara lain: A. Banyak di tepi, B. Tunggal di tengah, C. Banyak tersebar, D. Tunggal acak, atau E. A, B, C, dan D salah. Nah, di sini pertanyaannya adalah nukleus otot polos. Nukleus otot polos kan berada di tengah, di pusat, dan jumlahnya cuma 1 per sel. Berarti banyak di tepi salah, tunggal di tengah benar, banyak tersebar salah, tunggal acak salah, apalagi E ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B, tunggal di tengah. Mudah kan? Mudah sekali. Soal nomor 2. Otot yang cara kerjanya volunter antara lain: A. Polos dan jantung, B. Polos dan lurik, C. Lurik dan jantung, D. Polos, E. Lurik. Nah, istilah volunter tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Apa ya volunter? Volunter itu adalah kerja ototnya itu dapat diatur oleh saraf sadar. Artinya sesuai dengan kemauan kita. Itu cuma satu ya, yaitu otot rangka atau otot lurik. Jadi jawabannya adalah E, lurik. Mudah sekali. Kita masuk ke soal yang terakhir ya. Soal latihan nomor 3. Perbedaan otot polos dengan otot lurik adalah: A. Otot polos mempunyai percabangan, B. Otot polos mempunyai respon cepat terhadap rangsang, C. Otot polos mempunyai inti banyak dan di tepi, D. Otot polos bekerja tidak sadar, atau E. Otot polos melekat pada rangka. Nah, ini perbedaan antara otot polos dan lurik. Kita cek satu persatu ya. Yang pertama, otot polos mempunyai percabangan. Salah. Yang punya percabangan itu adalah otot jantung. B. Otot polos mempunyai respon cepat. Nah, otot polos itu kan dia involunter. Dia itu tahan lelah, tapi dia
lambat kerjanya, tidak cepat. Yang cepat itu otot lurik atau otot rangka, berarti salah. C. Otot polos mempunyai inti banyak dan di tepi. Intinya cuma 1 per sel, nggak banyak ya. Dan lokasinya tidak di tepi, lokasinya itu di pusat atau di tengah. Yang D. Otot polos bekerja tidak sadar, benar. Itu namanya involuntar. E. Otot polos melekat pada rangka, salah. Yang melekat pada rangka adalah otot lurik. Sehingga jawabannya adalah D. Mudah sekali.